Oke. Hei milenial Malang, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Mas Bandi Sabar Menanti, tetap di live IG di EJC Malang. Ya, kali ini kalian mungkin lihat kami tidak umum ya, karena kita tetap pada protokol kesehatan. Jadi kita menggunakan face shield yang saling melindungi sehingga safety. Ya, memang pandemi COVID ini luar biasa dampaknya, sehingga kita cukup harus menyikapinya dengan positif dan negatif lah. Kalau untuk positifnya kita bisa berbuat banyak hal yang di luar nalar kita, tetapi kita menghasilkan. Dan negatifnya mungkin banyak kondisi ekonomi, banyak kondisi sosial yang semuanya ya kita harus maklumi lah seperti ini. Tapi memang ya beginilah keadaan Indonesia saat ini. Tapi insya Allah saya yakin masyarakat Indonesia cukup tangguh lah untuk menghadapi ini. Ya, seperti tema kali ini kita membahas tentang millennial survive ya. Kenapa harus survive? Karena di sini narasumber kita adalah orang yang kebetulan teman saya lama waktu di Surabaya lalu. Jadi kita lagi di Malang dan kita nostalgia secara langsung. Jadi beliau ini cukup menurut saya dan tim kenapa harus kita undang dan kita ajak terus, karena memang berharap bisa menginspirasi teman-teman milenial. Nah, jadi dari cerita yang nanti beliau sampaikan dari awal mula ada menyiapkan konsep plan A, B, C dan D yang memang akhirnya dia menciptakan sebuah peluang yang menurut saya ini cukup bagus, yang berharap bisa menginspirasi teman-teman milenial. Oke, sudah datang di samping kita. Selamat sore Mas Freddy. Selamat sore Mas. Tas dulu Mas. Iya, baik. Udah sehat Mas ya? Alhamdulillah. Iya. Kayaknya agak ini ya. Daripada ini ya. Jadi ditutup dulu. Ditutup dulu aja. Ya. Nah, beliau adalah Mas Freddy selaku founder dari Belanjain Malang ya, yang dimana yang nanti kalian bisa dengerin kisahnya beliau seperti apa, dan dia akan berbagi dengan kita ya, dan kalian juga bisa nanti ada sesi juga untuk bertanya tentang hal-hal yang kita bahas sore ini. Oke Mas Freddy, bisa dikenalkan dong tentang milenial Malang. Halo teman-teman milenial Malang, nama saya Freddy Purnama. Saya sebenarnya tukang sayur outlet. Saya bikin Belanjain Malang. Jadi konsepnya adalah kita membantu orang-orang kemarin saat pertama pandemi berlangsung. Jadi saat awal-awal PSBB diadakan, itu banyak orang takut keluar. Jadi untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, saya biar saya aja yang belanjain gitu. Jadi ini sebuah self service Mas ya? Self service ya. Jadi benar-benar orang sudah dapat apa yang diminta, datang dan sudah disiapkan gitu Mas ya. Luar biasa sekali. Tapi boleh dong sedikit cerita Mas, bisa sampai ke batas bisa menciptakan sebuah peluang Belanjain Malang ini awalnya gimana Mas? Jadi sebenarnya background saya adalah PH dan juga event organizer dulu. Orang entertain ya? Iya, orang entertain lah, istilahnya seperti itu. Kita nggak asing nggak? Dan dulu juga sempat di TV lokal, beberapa TV lokal. Jadi saat COVID-19 ini datang, semua harapan sudah benar-benar berhenti dan cancel semua gitu. Semua yang sudah disiapkan langsung. Semua yang disiapkan, terus konsep-konsepnya juga sudah matang, tinggal dijalanin aja. Itu harus berhenti. Harus berhenti dan otomatis pemasukan juga harus berhenti dari situ. Ini yang nggak enaknya pemasukan juga berhenti Mas. Iya, jujur aja kalau ya namanya juga force major ya, ini kan namanya force major juga, kita nggak bisa menuntut siapapun seperti itu. Jadi kita mau nggak mau harus kreatif dan memutar otak. Nah, di saat awal-awal itu saya coba jualan kuliner Mas. Jadi beberapa kuliner saya coba. Dulu pernah coba namanya roti john. Roti john di Malang ini. Terus
Ya itu cuma makanan ini sih, makanan apa? Makanan satu bakar lah. Jadi orang cuma penasaran, oh ini ada roti john, beli terus ya sudah. Rasanya sudah. Nggak kayak rawon, nggak kayak pecel gitu. Iya, Kalau rawon kan buat tiap hari masih bisa dimakan. Benar. Oke, berjalan 6 bulan. Setelah itu saya coba lain. Terus kena pandemi ini, ternyata bisnis kuliner itu juga berhenti. Cepat, iya. Iya, sempat berhenti karena satu, segmentasi di Malang ini adalah mahasiswa. Benar. Mahasiswa itu udah banyak yang pulang kampung. Karena kampus libur gitu kan. Kampus libur, memang diliburkan ya. kan, memang diliburkan. Segmentasi mahasiswa ini sudah kurang lah. Terus orang family gitu juga udah mulai nggak jajan, karena pemasukan mereka juga berkurang juga kan. Dampaknya. Akhirnya saya karena dulu sering ke pasar, terus belanja untuk kebutuhan-kebutuhan pas jualan itu, saya berpikir ini PSBB orang nggak boleh keluar sih, ya kan? Dibatasi juga kan, di pasar juga dibatasi. Karena juga pertama corona datang ini orang takutnya luar biasa mas. Jadi mereka udah ketakutan sendiri. Yang dulu sempat masker itu juga mahal, NCS mahal, mereka sudah ada takut parno sendiri gitu. Jadi saya berpikir masa mereka di rumah terus belanjanya gimana gitu kan. Jadi jenengan ambil peluang itu ya. Sebenarnya bukan peluang sih, sebenarnya membantu secara langsung. Ya, secara nggak langsung pengen membantu gitu loh. Jadi beberapa saya coba membantu mereka karena saya kan memang hampir setahun berkumpul dengan orang-orang di pasar Belimbing. Ya karena pernah kuliner. Pernah kuliner, jadi ada kebutuhan link-link ke sana, sayur, daging dan lain-lain. Mereka juga merasa sepi, menurun. Saya tanya, kok sepi kenapa? Karena kan satu yang kulak di sana itu rata-rata pedagang. Pedagang kaki lima dibatasi jualannya sampai jam 8 aja. Jadi mereka belinya cuma sedikit. Biasanya harus 100% jadi separuhnya. Separuhnya. Biasanya sediain 100 mangkok, ini cuma 20 mangkok kayak gitu kan. Lalu rumah tangga juga sudah nggak ada yang beli karena mereka takut keluar. Pasar itu kan memang bisa dibilang tempat persinggungan orang tempat banyak, yang banyak orang gitu kan, takutnya mereka tertular gitu kan. Secara penerapan physical distancing kurang sih. Selama PSBB di Malang pun saya lihat di pasar, beberapa pasar juga physical distancing-nya masih belum berjalan dengan baik sih. Nah, dari situ saya ingin bantu dari sisi pedagang dan juga sisi rumah tangga ya. Rumah tangga itu kan, customer. Saya coba main di media sosial. Saya ikuti beberapa grup di Facebook, grup kuliner Malang, terus grup jual beli Malang dan lain-lain. Saya coba share itu. Ternyata responnya positif mas. Responnya positif, dan di hari pertama itu saya alhamdulillah dapat order yang banyak. Jadi untuk kebutuhan 1 bulan langsung beberapa customer itu. Jadi beli mereka kayak ketakutan gitu loh mas. Mereka langsung stok, kayak beli beras langsung 10 kilo, telur 5 kilo kayak gitu, sayur-sayuran yang bisa disimpan untuk beberapa hari seperti itu. Saya juga kaget loh, kok seperti ini responnya. Saya coba pelan-pelan lagi untuk bikin Instagram. Terus bikin Instagram, ternyata responnya langsung cepat gitu loh. Dalam 2 minggu atau 3 minggu gitu followernya hampir 1.600. Itu wilayah Malang, dan saya lihat di ininya rata-rata memang ibu-ibu dan cewek lah. Yang banyak yang followers itu, dan mereka memang membutuhkan seperti itu. Jadi ini kelihatannya sangat prospek untuk ke depannya. Lalu saya coba jalan lagi kemarin kan yang pas PSBB pertama kan kayak influencer Malang. Itu beberapa kan mereka memberikan promo gratis. Alhamdulillah. Promo gratis. Membantu Saya membantu. Promo gratis itu ada beberapa influencer Malang itu, seperti salah satu MC kondang di Malang itu Mas Oneng, itu juga sangat membantu. Dia cuman di
dia cuma dikasih apa kayak di tag gitu aja, dia langsung repost kayak gitu. Karena dia juga follower luar biasa banyak. Followernya, dan itu terima kasih banyak buat influencer Malang. Terus setelah itu banyak lagi mas yang datang untuk order. Dan akhir-akhir ini dari Bapak Wali Kota Pak Sam Setiaji itu juga bikin brand brand lokal Malang Boys. Malang Boys. Jadi di IG story-nya beliau itu mempromokan teman-teman Malang yang punya usaha lokal. Terima kasih Pak Sam Setiaji. Ya, Pak Wali Kota sangat membantu sekali, terima kasih. Dan mungkin itu support dari media dan juga dari EJST juga sangat membantu lah. Terima kasih. Ya, jadi begini memang konsep kami mengingat pandemi seperti ini, kita harus berbuat apa yang bisa saling meringankan mas ya. Begitu. Mungkin dengan cara saya mengundang Mas Bandi ke sini, ini insya Allah ada langkah untuk perkembangan belanja Malang secara langsung. Karena kami sendiri sebagai anak muda milenial, kita harus berpikir ini apa yang bisa kita manfaatkan karena sudah menjadi bencana nasional, ya seperti itu. Nah, memang akhirnya menimbulkan beberapa effort yang luar biasa, banyak orang yang peduli, ya teman-teman seperti yang tadi Mas sampaikan, influencer sudah mulai bisa terkait hatinya, saling bahu-bahu, itu sudah lumayan oke mas ya. Jadi memang luar biasa lah dampak pandemi ini. Memang akhirnya menimbulkan orang yang jadinya bisa empati, simpati, ya luar biasa. Oke. Ya, terus dari sisi konsep tadi mas, jadi proses dari customer itu adalah dia membeli sesuai dengan request yang diminta. Mas Bandi menyajikan gitu mas ya. Jadi prosesnya dari belanjaan Malang ini sebenarnya saya tidak ada stok di rumah. Oke. Jadi fresh terus ya, jadi fresh request. Jadi mereka order Hamin satu sebelum jam 6 malam lah. Mereka order kebutuhannya apa aja di list. Besok paginya saya belanjakan di pasar. Saya carikan, kalau semuanya di pasar Blimbing nggak ada, saya cari di pasar lain kayak Tawamangu, Moro-Moro dan lain-lain, pasar besar. Nah, saya berusaha untuk menemukan barang yang diperlukan itu tadi. Iya. Itu. Berusaha. Benar. Saya seperti itu. Jadi makanya kenapa banyak yang bilang. Jadi kan untuk masalah ongkir mas ya. Masalah ongkir itu saya tarif 0 sampai 5 km itu 0 sampai 3 km itu 15.000. Terus setelah itu per kilometernya 5.000 maksimal 45.000. Maksimal patoknya dia. Patoknya seperti itu. Terus banyak yang bilang kok mahal, kenapa? Nah, sebenarnya nggak mahal sih saya bilang. Kalau saya sih bukan seperti online ya. Mereka cuma datang ke satu tempat, ambil, terus nganter gitu kan. Kalau saya masuk ke pasar, ya kan, gerilya, cari yang paling murah gitu kan. Meskipun itu dia hanya beli wortel 5.000, ya kan. Saya carikan yang bagus-bagus gitu di pasar, karena kan nggak semua barang di pasar tuh bagus. Kadang jam 6 pagi sudah habis wortel yang sebelah sini. Terus yang sebelah sini ternyata mahal, wortelnya 5.000 cuma dapat 2, yang sebelah sini dapat 4, tapi lebih fresh ini. Nah, itu saya gerilya ke pasar. Nah, banyak orang yang seperti itu. Terus mungkin barang dari pasar juga masih fresh mas. Kayak ayam, terus daging. Itu mereka bukan yang bukan yang frozen ya. Mereka datang pagi langsung saya belanjakan. Karena order kan sebelum jam 6 saya tutup. Pokoknya jam 6 tutup, saya langsung WhatsApp ke pedagang-pedagang itu. Besok sediakan wortel 1 kilo ini, terus dagingnya ini, umpamanya ceker apa-apa, saya WhatsApp. Mereka sudah menyiapkan, jadi saya tinggal ambil aja. Kalau nggak ada barangnya habis baru saya keliling. Iya, kalau dia jawab, oh maaf mas, nggak ada, berarti mas itu juga plan B. Iya, saya plan B nyiapinnya. Kalau memang notok nggak ada, saya bilang customer. Disampaikan. Ada kebutuhan yang lain. Iya, dan luar biasa lagi ternyata pasarnya juga informasinya menengah ke atas sih mas ya. Yang rata-rata yang membutuhkan. Betul. Jadi setelah berjalannya waktu, saya lihat kok segmentasinya ini rata-rata memang kelas B. Sesnya itu B. Sesnya B.
A, nah yang C ini jarang sekali, malah nggak pernah. Nggak pernah. Saya itu segmentasinya mahasiswi kos-kosan menengah atas, Iya, terus menengah. dan juga saya ngirimnya ke perumahan elit-elit. Iya, saya juga kaget seperti bakul saya masuk area masuk area yang protokolnya masuk itu yang super ketat gitu kan. Saya nggak daging, ternyata segmentasinya seperti ini Mas. Mereka tahunya juga dari Instagram kebanyakan, bukan dari Facebook ya. Instagram yang memang followersnya dari influencer itu tadi. Betul. Ya. Jadi apa ya, sebuah hal yang di luar dugaan sih sebenarnya. Betul. Yang tadi saya herankan pasarnya ini justru orang-orang elit. Mungkin karena begini, orang elit ini kan juga orang yang edukasi, orang yang mungkin kebetulan juga rezekinya lebih, ya Mas. Jadi dia merasa sudahlah mau berbagi pertama. Dan juga kedua dia juga protokol kesehatan, dia juga mengurangi untuk keluar dari rumah. Jadi insya Allah memang mereka ini yang paham seperti itu. Ya, tapi sejauh ini memang istilahnya ini masih apa, untuk omset alhamdulillah masih aman ya? Untuk awal masih aman sih, kita masih aman, maksudnya buat kehidupan sehari-hari dan buat pribadi masih aman. Iya. Iya, karena memang ya tadi seperti saya bilang di awal, memang pandemi ini luar biasa karena ada yang memang pekerja yang istilahnya dia harus dengan pendapatan harian, masih harian, ada yang bulanan ya seperti itu. Jadi mungkin Mas Fadi ini termasuk yang harian, jadi dia harus survive di hari itu tentu bisa menyambung di hari yang selanjutnya masih luar biasa banget. Ya, berarti kalau sudah ada pertanyaan masuk, sudah? Wah, seru nih. Boleh lihat pertanyaan dong? Ini dari teman-teman. Terima kasih. Wah ini Mas, semuanya pertanyaan sekali Mas. Ternyata ada yang respon dengan ini, alhamdulillah. Oke, yang pertama dari Mbak Fitria Mas. Halo Mbak Fitria. Iya, halo Mbak Fitria. Ya, untuk mahasiswa yang malas cari makan di luar, bisa nggak pesan di Belanja Malang? Maksudnya pesan makan ini, Mbak Fitria? Iya. Atau pesan menu yang disiapkan? Oh, pesan makan ya Mas. Nah, jadi ambil kayak brand sebelah ya, seperti itu ya Mas? Iya, brand besar. Jadi sambil kesini itu beberapa memang ada yang request makanan Mas. Jadi makan siap saji ya Mas? Makanan siap saji, saya seperti online itu Mas. Jadi yang rata-rata itu yang beli adalah orang-orang luar Malang Mas. Oke. Orang-orang luar Malang. Luar Malang dari luar pulau lah, istilahnya Samarinda, Balikpapan dan lain-lain. Itu mereka membelikan makanan kesukaan orang tua. Mereka jadi memberikan itu ke orang tua di Malang. Jadi ada orang di Surabaya ini contohnya. Iya, Surabaya. Ibu saya ingin makan ini. Dia makan sate di mana gitu kan. Sedangkan di itu nggak ada. Iya. Itu di saya gitu. Alhamdulillah. Jadi kebanyakan, nah itu segmentasinya ini ada lagi yang unik. Kebanyakan adalah apa ya, orang-orang yang merantau di luar Malang. Kebanyakan di Kalimantan Mas. Oh, Kalimantan? Iya, Balikpapan, Samarinda, itu Sulawesi ya, itu beberapa itu memang mereka request, Mas, tolong carikan telur ayam kampung 10. Dombanya di mana posisi saya di Kalimantan? Oh, buat siapa? Buat orang tua Mas, karena orang tua kasihan daripada keluar ke pasar kayak gitu kan. Mereka juga takut orang tuanya keluar ke pasar. Terus saya belanjakan ayam kampung, telur ayam kampung, terus ada makanannya juga, sate dan lain-lain. Saya kirim ke rumahnya, ibunya kaget Mas, loh ini apa? Saya nggak pesan. Iya, saya nggak pesan gitu kan. Jadi orangnya masih ada surprise juga. Iya. Itu saya kirim setelah itu, loh, ini pesanan dari anak ibu yang di Kalimantan. Oh ya Allah, sampai nangis kan itu. Saya juga akhirnya ikut sedih gitu loh. Waduh ini, ya alhamdulillah bisa membantu seperti itu Mas. Nah itu kalau mau pesan makanan monggo bisa. Jadi kalau pas hari H hampir 1 jam apa 2 jam lah ngomong. Ya, toleransi waktu ya. Nah, toleransi jamnya nanti umpamanya mau beli somai nih, somai di mana? Di Dewan Daru atau mana? Ternyata tutup, mau yang mana? Pindah ke mana lagi ya gitu. Jadi ada pilihan lain, pilihan lain sudah habis atau mungkin memang laris atau ya memang nggak jual gitu, tidak ada pilihan lain. Terus ada pengalaman lagi Mas untuk masalah belanja. Siap. Seru ini. Luar biasa. Jadi baru kemarin aja nih ada orang Jakarta Mas. Jakarta siap.
Jakarta dia biasanya belanja ada di salah satu grosir, di Mergosono itu. Dia cuma beli kecap 1 dus mas. Ternyata nggak dari grosir itu nggak bisa ngirim. Dia browsing karena ada minimalnya. Enggak, bukan ada minimalnya sih, karena ada orang yang ngirim. Biasanya ada, sebenarnya nggak ada. Terus dia bilang, mas ini kirim Jakarta bisa? Aduh pak, saya ini hanya lokal Malang. Sudah masnya ambil aja, beliin kecap yang terdekat dengan merek itu, yang terdekat dengan masnya, nanti kirim ke ekspedisi kereta lah. Nah itu kan, loh berarti saya bisa belanjain semuanya gitu kan, gak hanya sayur, gak hanya daging gitu kan, termasuk gulaan ya mas, termasuk gulaan itu tadi. Jadi apa ya, memang akhirnya ya ini seperti yang Mbak Fitri sampaikan, jadi melebar akhirnya mas ya? Akhirnya melebar, cuman saya batasi mas akhirnya. Kan karena jujur aja bagian Malang ini hanya saya sendiri di Malang. Dan takutnya kelabakan juga gitu kan. Ya berarti ini mungkin juga bisa secara langsung berarti juga cari tim dong untuk bisa melebarkan saya. Insya Allah mas, karena saya lihat lagi ini nanti responnya gimana setelah PSBB ini berakhir. Terus kebanyakan memang yang masuk ke saya, jadi ini belanjaan Malang ini bukan aplikasi mas. Jadi kita bisa langsung kontak customer, langsung bisa kontak ke saya. Jadi memang kalau ada komplain, ada kekurangan apa langsung ke saya. Nah kebanyakan orang-orang ngapunten yang kemarin terdampak juga itu banyak yang WhatsApp saya, mas nggak bisa dibantuin, saya juga ikut gabung ke belanjain nggak kayak gitu. Yang paling banyak adalah yang paling banyak adalah di Sidoarjo dan Malang, Sidoarjo dan Surabaya. Mereka yang ojek online itu banyak banget yang WhatsApp saya, ayo buka di Surabaya atau Sidoarjo. Tapi saya belum berani karena ya saya ini ada Sidoarjo sebenarnya itu, cuman belum berani ke sana untuk ini menjaga reputasi juga mas. Maksudnya nanti kita nggak kenal, ternyata dipermainkan terus akhirnya nama belanjain Malang. Jadi fokusnya di Malang dulu, dimasing-masing, nggak tahu plus minusnya seperti apa kalau kita kaji mas ya. Iya betul. Ya jadi itu Mbak Fitri sekali lagi. Terima kasih Mbak Fitri. Iya bisa langsung kontak di DM atau nomor WA yang di belanjain Malang. Mas Ferry siap untuk mau pesen bebek ataupun apa monggo Mbak Fitri. Ya yang kedua mas dari Mbak Olivia. Ya rencana kedepannya untuk belanjain Malang apa mas? Jadi maksudnya Mbak Olive ini apakah ada pengembangan lain gitu mas mungkin? Jadi memang belanjain Malang ini kan basicnya bukan aplikasi, jadi kita belanjain online cuman via WA gitu. Via WA. Lebih simpel sebenarnya mas. Lebih simpel dan nantinya kita bakal bikin nomor hotline aja sih. Kita nggak mau bikin aplikasi karena satu aplikasi mahal mas. Ada berbayar juga. Iya berbayar mahal. Terus yang kedua kebanyakan orang itu sudah malas download aplikasi baru karena di handphonenya tidak menu-menu ini. Memori ya. Kuota juga macam itu ya. Kedepannya insya Allah ini kita punya satu counter lah untuk sediain sayur yang fresh. Terus nanti kita tinggal ambil barangnya di situ aja, jadi nggak perlu ke pasar. Jadi kita membantu petani juga mas. Tersegmen gitu. Nanti petani-petani bisa store ke saya, titip apa. Cuman kalau memang barangnya di tempat saya nggak ada, saya tetap ke pasar. Kayak gitu, tetap membantu. Jadi secara umum barang disiapin secara umumnya mas. Iya secara umum. Tapi secara request khususnya baru mungkin ke pasar. Pasar. Jadi ada online dan juga ada offline mas. Iya. Nah ini yang ketiga ini sudah terjawab juga sebenarnya, tapi nggak mau saya sampaikan dari Mas Hendra mas. Sudahkah mulai membuat aplikasi di Play Store untuk memudahkan customer? Nah, tadi kan mau bisa dijawab lagi sih mas. Iya, sebenarnya banyak yang request teman-teman dari Jakarta, dari Jawa Tengah untuk mereka ingin, ayo aku bantu untuk pembuatan Play Store. Setelah saya lihat di Play Store memang banyak aplikasi seperti ini. Kelemahannya adalah kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan customer mas. Jadi saya ini basicnya memang uangnya kan senang berteman gitu mas. Jadi nambah rezeki lah gitu. Jadi saya dengan customer itu
kadang juga WhatsAppan gitu, Mas, apa namanya, gimana kabarnya, tanya-tanya gitu. Mereka juga respon dengan baik gitu. Malah ada yang salah satu customer saya langganan yang hampir tiap hari itu untuk beli susu anaknya yang sebenarnya tokonya nggak jauh dari rumahnya, itu saya yang beliin gitu. Jadi untuk apa ya, membantu saya juga gitu. Mereka juga menjaga apa namanya, menjaga PSBB, social distancing gitu kan. Iya, luar biasa. Iya, jadi persiapannya mungkin untuk April tadi belum beli masih mungkin ya. Belum, saya masih mau lihat pasar dulu. Kalau memang benar-benar overload dan butuh untuk itu memang daripada mubazir ya Mas. Benar. Selama masih belum apa ya, masih terjangkau ya. Masih terjangkau, betul. Siap. Oke, ini adalah juga dari Mbak Anita, Mas. Sejauh ini ada 3 komplain dari customer terkait pelayanan atau barang yang sudah dibeli ya. Mungkin maksudnya ketika request ini maunya itu ternyata jenengan memberikannya beda dengan yang diminta, itu ada Mas? Alhamdulillah customer saya baik-baik Mas. Alhamdulillah, meskipun ya ada beberapa sih request mereka kan kadang beli apa namanya daun pre gitu aja kan. Daun pre berapa banyaknya nggak disebutin. Iya. Umumnya daun pre 1 ikat. Nah 1 ikat di pasar kan macam-macam Mas. Ada yang 1 ikat gede, ada 1 ikat kecil. Nah kadang saya belikannya besar, ya kan. Terus dia bilang, Mas ini buat stok setahun ya Mas. Dia buatnya kayak gitu. Nah punten Bu, besok saya belikan yang kecil. Kadang belikan yang kecil kurang banyak gitu. Ya komplain-komplainnya ya kayak kita sama keluarga sama teman lah. Mereka juga memaklumi ya. Kadang saya juga gini, saking banyaknya barang, saking banyaknya belanja, ada beberapa item yang ketinggalan di motor. Atau ada yang salah satunya kekirim ke tempat lain, kayak gitu. Ketukar. Kayak ada orang beli ikan beli cumi gitu kan ke A gitu, ngirim ke A. Ternyata cuminya ke B. Ya kan? Si A tanya, lu Mas cumi saya mana? Oh iya Bu, sebentar, saya ambil ke B, kayak gitu. Ya mereka akhirnya, saya dengan mereka akhirnya akrab gitu Mas. Jadi sampai ya ini ada lagi beli barang apa namanya, beli barang kecil pun mereka juga menggunakan jasa saya. Salah satunya contoh kemarin mau hari raya, orang-orang kan nyekar Mas. Nah, saya suruh beli bunga. Saya suruh beli bunga sama apa namanya, bunga buat nyekar itu Mas. Nah, itu Mas bisa beliin bunga ini di makam samaan Mas. Loh, buat apa? Saya nggak ngerti juga. Wah, agak mistis ini. Tapi aku 3 ritual ini. Saya mau ini Mas, mau apa namanya, mau nyekar daripada kehabisan, carinya susah dan lain-lain. Ya, nggak apa-apa saya belikan. Beli berapa? Bunganya 10.000 aja Mas. Ongkirnya berapa Bu? Ongkirnya berapa Mas? 15.000. Tapi pikir-pikir, kok mahal ongkirnya ya? Gini aja Bu, nggak apa-apa, 10.000 saya kasih 5.000 aja nggak apa-apa. Dan itu kan untuk ini kan gitu ya. Jadi untuk mahal juga nih Mas. Insya Allah. Jadi membantu lah Mas. Jadi beberapa juga apa namanya? Jadi nggak terlalu kaku Mas ya? Betul, fleksibel lah ya. Fleksibel lah. Kalau saya masalah harga juga seperti itu Mas. Kalau memang belanjanya banyak sekali di atas 500.000 saya harus pakai ronjot dan lain-lain. Ya saya kurangi lah itu tadi apa namanya, harga ongkirnya. Kalau mereka butuh dikit dan itu urgent, terus untuk sosial atau apa dan lain-lain, ya juga saya juga fleksibel. Ya memang karakter pembeli jenengan macam-macam, dari rumah tangga yang memang untuk pure kebutuhan pribadi, itu keluarganya ada yang dijual kembali, ada yang masih untuk sosial tadi. Jadi ya memang nggak bisa ngaku. Contoh bunga tadi, harga bunga 10.000. Mungkin 12.000. Iya, ongkirnya 15.000, 25 sendiri. Masih larang ongkirin. Masih mahal ongkirnya. Iya, jadi apa ya yang saya ambil dari cerita ini, memang konsep belanja Malang ini membantu sekali, luar biasa membantu sekali. Dan memang beberapa orang-orang yang yang pastinya orang yang sosial media masing-masing ya. Karena semua ini tergantung dari aplikasi sosial media. Semakin kita banyak di sosial media, kita tahu dan akhirnya mengerti, ada angka yang mudah nih, seperti itu Mas ya. Ya luar biasa, ini memang sudah mau revolusi mengurangi orang itu keluar. Kita memang kebanyakan apa namanya, nah ini PSBB sudah berakhir, ini juga sudah mulai berkurang sih. Mereka sudah mulai keluar. Sudah bisa keluar. Cuman
ya tadi kebutuhan-kebutuhan yang simpel-simpel lah masih mereka butuhkan. Umpamanya malam hari ini ada jam operasional Mas? Tergantung saya melek Mas. Itu aja. Kalau saya tidur nggak balas berarti ya sudah lupa gitu. Pernah suatu saat beli obat sakit kepala Mas. Iya. Hampir jam berapa ya? Hampir jam 11 dulu kan PSBB kan jam 8 tutup semua. Iya, hanya beli obat sakit kepala dan beberapa obat lainnya saya belikan selama saya masih melek aja gitu. Dan itu jauh dari rumah? Caranya? Lumayan. Ya ongkirnya masih 20.000 lah, padahal obatnya juga 10.000 juga kan. Hampir sama rata-rata seperti itu, cuma ya saya pikir lah ya udah mampu. Jadi orang-orang ini bicaranya kan melihat fungsi, melihat kebutuhan yang terpenuhi. Betul. Dia saya rasa paham ya Mas dengan oke, karena memang sudah. Saya juga hemat ya, ngeluarin juga ya. Jadi untuk masalah ongkir satu, nggak perlu ganti baju, pasang helm, keluarin motor, pakai helm, terus beli bensin, parkir 2.000. Soalnya kan di mana-mana sekarang parkir Mas. Iya. Malang kan kota parkir. Malang kota parkir. Saya mau bilang nih, aduh guys, Malang luar biasa kota parkir. Mau ngambil di ATM parkir, mau di depan mau beli jadi juga di parkir. Ya, motif juga parkir tuh. Motif juga parkir. Kalau seumpamanya mereka customer kebutuhannya ada di 5 tempat gitu kan. 5 tempat kali aja 2.000 kali 10.000. Apa saya nggak rugi? Saya cari tempat yang ada parkirnya. Motor saya kemarin kan yang saya pakai kan agak jelek Mas, agak butut lah gitu kan. Jadi saya cari tempat yang aman, jauh dari parkir. Jadi untuk masalah parkir sudah include di situ. Iya. Ya, yang penting membantu lah. Ya, terus benar Mas, parkir di reimburse maksudnya dikirimkan ke pihak pembeli? Saya bisa sebenarnya Mas, cuman pengalaman dari beberapa ojek online, gitu kan, mereka food dan lain-lain, customer itu kadang gak mau ngerti. Ya udah saya pesen harga segitu, saya nggak mau nambah parkir 2.000, itu urusanmu kan gitu. Yang penting saya include-kan aja. Iya. Gitu. Ya 15.000 itu saya include pasal. Kalau ojek online sudah ada harganya, Iya betul. Aplikasi, jadi kan udah stuck situ Mas ya. Betul. Jadi parkir bensin sudah include. Ya, jadi nggak usah mikir itu guys. Tinggal pesan aja, tinggal datang sendiri barangnya, tinggal saya pintu. Oh iya Mas, tadi saya mau nanya. Jadi kalau orang itu pesan ikan Mas ya, pesan ayam itu sudah langsung dibersihin juga ya? Jadi gini, kalau pesan di saya, itu barang saya bawa pulang dulu. Oke. Saya kemas, saya bersihkan. Ada packagingnya ya Mas ya? Ada. Jadi cuma plastik aja sih. Cuman mereka tinggal di apa? Plastik yang di apa? Plastik wrap ya. Wrapping itu ya? Wrapping itu. Bukan lebih steril Mas, bisnis lagi tuh. Itu kadang orang nggak mau di wrap, jadi mereka cuma di plastik aja di serasi apa dijebret kayak gitu. Terus kayak ikan mereka sudah terima bersih, sudah saya sisipnya udah bersihkan. Luar biasa. Ayam juga sudah saya potong, mereka juga, terus daging dan lain-lain sudah. Udang kadang ada yang request Mas, ini lucu lagi Mas, beberapa customer juga pesan udang ya Mas ya, berapa kilo Bu? 1 kilo. Ya, udangnya nanti kepalanya dibersihkan, dihilangin Mas. Oh ya, saya pikir dihilangin aja kan. Nanti kepalanya disendirikan juga Mas ya. Jadi mereka juga ambil kepalanya, juga ambil udangnya gitu. Pokoknya dimakan saja buat makan bebek. Biasanya buat makan lele apa mungkin buat kaldu ya. Gitu. Jadi saya menemukan banyak karakter orang di sini, karakter belanja orang yang unik-unik gitu. Jadi yang kayak tadi beli bunga, kayak gitu, terus beli obat, terus beli makan. Gitu. Jadi mereka memang ya saya anggap sebagai teman, sebagai keluarga. Iya. Gitu. Jadi memang bisnis seperti Mas dilakukan ini memang karakter orangnya juga harus yang going, orang yang fleksibel, nggak bisa sabar Mas gitu. Iya, karena kamu bertemu dengan banyak orang dengan banyak karakter, dengan banyak kemauan, keinginan yang kita harus penuhi gitu Mas. Karena semua di servis mereka. Iya. Jadi apa ya? Saya memang orangnya pengen menambah teman, menambah customer itu juga saya anggap bukan yang mereka saklek harus aku belikan antarin sudah. Tapi sesudah itu masih ada
hubungan lain, maksudnya komunikasi sebagai teman, sebagai saudara dan lain-lain. Jadi ya alhamdulillah banyak banget yang merespon positif belanja Malang ini tadi. Terus ini Mas, ini yang tadi kan kita bicarakan sebuah, saya bilang bukan peluang ya, tapi sebuah momen yang memang di saat PSBB Mas ya. Nah sekarang ini malah sudah selesai Mas PSBB. Nah untuk langkah ke depan, apakah ada konsep lain dari belanjain Malang Mas? Kalaupun nanti ternyata orang sudah bisa mandiri, sudah nggak tergantung dengan aplikasi yang berbasis order itu gimana Mas? Jadi ya itu tadi, plan saya memang offline tadi Mas. Offline tadi ya. Jadi online dan offline toko sayur yang belanjain Malang yang kita punya stand sendiri, yang kita nyediain sayur dan buah dan daging dan lain-lain, itu kebutuhan pokoknya mereka yang benar-benar fresh. Gitu. Jadi online juga jalan, offline juga jalan seperti itu. Oh jadi plan-plannya ini kedepannya mau membuat panjangnya ya seperti itu. Buat lebih ya tampilan lebih ada ini produk seperti ini. Betul. Wah jadi lebih luas lagi Mas, karena secara langsung kalau udah ada bentuk fisiknya orang juga kan kita dapat customer yang lain, yang orang mau beli sendiri. Iya, jadi orang-orang yang nggak punya aplikasi mungkin bisa datang ke toko sayur. Tapi itu nanti jangka panjang harus nabung. Ya, mungkin sempat ada investor yang mau support Mas. Kita bisa bagi hasil saja. Jadi tujuannya adalah sebenarnya belanjain Malang ini konsepnya adalah saling membantu Mas. Saling membantu. Satu saya membantu pedagang pasar. Satu membantu customer juga. Yang saya jujur aja saya tidak menjadikan ini bisnis sebenarnya. Ini aja hanya untuk membantu mereka. Jadi saya nggak terlalu saklek dengan belanjain Malang ini, enggak. Kalau mereka butuh ya yuk gitu. Kalau mereka nggak butuh ya aku nggak ngejar-ngejar, bu nggak belanja ini enggak. Jadi satu membantu itu tadi. Karena pasti orang yang hubungi dengan pasti orang yang memang yang pertama ada kesusahan, orang repot. Jadi kebanyakan memang ibu-ibu yang kerja. Ibu-ibu yang kerja office hour jam 8 sampai jam 4 ya. Mereka nggak bisa ke pasar dong. Untuk makan beli masak pulang kerja itu rata-rata itu. Ada satu customer saya, itu sebuah koperasi simpan pinjam gitulah. Itu satu kantor kan karyawannya banyak nih Mas. Itu belanjanya ke saya semua jadi satu. Itu kolektif bareng-bareng. Gitu. Jadi mereka benar-benar ada orang 10 lah mereka. Jadi kalau saya kirim ini banyak banget itu. Bawa ronjot itu. Iya, tapi ya saya bisa bayangin sih satu koperasi 10 orang pesan nih. Nggak susah-susah juga ya, satu pintu udah langsung banyak customer gitu ya. Harapannya mungkin cuman kan ongkirnya satu Mas. Kalau saya pikir margin ya saya bilang ya margin. Iya, karena betul sih ongkirnya satu, karena memang dapat ongkirnya Mas ya. Betul. Wah, iya. Ya plus minus juga sih sebenarnya. Plus minus juga cuma ya terpenuhi, hanya itu orang banyak yang terpenuhi. Ya itu tadi, jadi mereka kan akhirnya bisa nih cuma satu tempat banyak belanjanya nggak apa-apa. Itu tadi. Nanti kalau otomatis dari 10 orang itu sudah pulang ke rumah, ternyata besoknya dia butuh kan, saya juga bisa. Jadi istilahnya long termnya, jangka panjangnya memang nanti ketika dia waktu di rumah nggak di koperasi ya, dia bisa tugas sendiri. Terus itu marketing mulut ke mulut gitu kan. Mulut gitu. Tetangganya belanja di sini. Nah, itu ngefek juga Mas. Iya sih. Jadi satu koperasi itu kan rumahnya 10 gitu kan. Alamatnya 10. Sebelum perumahan ya. Sebelum perumahan ya. Dia bilang belanja di mana yang gini. Ya mereka akhirnya bilang aku belanja di sini. Iya, luar biasa memang. Aduh, ya ampun. Ide yang cukup unik sebenarnya. Memang dari sebuah teori membantu ya, akhirnya bisa menciptakan sebuah peluang dan alhamdulillah menghasilkan Mas ya. Ya, kedepannya sih memang kita nggak tahu juga semoga pandemi ini segera berakhir. Terus kita juga dari hal yang kita lakukan. Tadi Mas Ferdi bilang, insya Allah nanti kita akan buka store. Wah ini ya sebuah kemajuan. Semoga Mas ya, kita amin. Ya jadi syukur nanti teman-teman mungkin nanti gini Mas, nanti dari agensi juga ada jaringan-jaringan dibantu. Teman-teman bisa join satu platform sama-sama.
Jadi Mas Ferdi bisa langsung ngambil saus segar dari Batu, taruh ke Malang dengan dia, monggo bisa dibicarakan nanti. Ya semoga dengan adanya talkshow ini sama-sama Mas ya bisa membaca dan peluang. Ya untuk alternatif masih ada waktu kurang 5 menit. Oke. Ya jadi dari apa yang tadi kita sampaikan begini Mas, mungkin biasanya di akhir sesi kita ini di Millennial Show ini kita kepingin ini dari seorang narasumber memberikan sebuah inspiratif atau sebuah pesan kepada teman-teman milenial yang setidaknya bisa apa ya Mas, dengan kondisi ini kita bisa menciptakan sebuah peluang atau sebuah hal-hal yang dimana bisa membuat istilahnya kebaikan atau membuat menjadikan sebuah peluang ini seperti itu Mas. Ada nggak untuk teman-teman dikasihkan sebuah tips inspiratif? Jadi sebenarnya kalau di masa pandemi ini saya cuma pegang satu prinsip Mas. Oke. Ya, orang oba orang mama. Gimana Mas? Orang oba orang mama. Orang oba. Orang oba. Orang mama. Orang oba. Orang mama. Orang mama. Iya. Oh, sorry. Tidak bergerak. Tidak makan. Tidak makan. Oh iya. Bahasanya begitu. Iya, bahasanya seperti itu. Gak apa-apa, jadi jangan pasrah dengan keadaan. Jadi selalu kreatif, berpikir apa aja. Kalau memang jujur aja, belanjaan Malang ini saya modal dengkul Mas. Modal dengkul. Iya. Ya, karena semua perputaran dari customer. Betul. Jadi jangan takut masalah modal. Apapun bisa dilakukan selama kalian bergerak. Kalian niatnya positif, niatnya membantu, terus kalian punya banyak link. Yang pasti itu satu itu link Mas. Link, wah iya Mas, jaringan itu luar biasa Mas. Luar biasa sekali. Saya harus akui itu Mas. Saya sempat drop di masa pandemi ini ya sebelum belanjaan malam. Saya pemasukan sudah nggak ada, tabungan sudah habis, semua sudah habis, dan dagangan saya di rumah laris Mas. Sorry, dagangan apa? Stop di rumah. Jadi dagangan saya di rumah udah lain Mas, kompor, TV sudah ganti dari yang LED jadi yang tabung ya. Ya alhamdulillah sudah laris gitu. Jadi iya itu itu ya dibuat enjoy aja lah. Kalau memang mepet ya mau nggak mau seperti itu. Berdagang di rumah itu tadi. Berdagang di rumah. Berdagang nggak tanda kutip ya. Menyelesaikan masalah dengan masalah ini. Menyelesaikan masalah apa masalah? Ya di saat seperti itu karena teman-teman dan saudara saya itu memang orang-orang baik seperti itu. Jadi saya berterima kasih banyak, mereka support meskipun mereka juga mengalami hal yang sama dengan saya. Itu. Jadi mereka support, ayo bangkit gitu ya teman-teman. Teman-teman sesama PH, sesama EO dulu. Mereka juga berputar otak gimana caranya mendapatkan pendapatan itu tadi. Jadi nilai positifnya perbanyak link buat kalian itu nggak mati kutu di situ. Terus ada jalan lain, link lain yang memberikan informasi. Sekarang peluang ini loh. Betul. Jadi kayak gini, saya kenal dengan Mas Bandi udah lama kan? Kan? Udah kenal dengan Mas Bandi lama, ternyata ketemunya di Malang, di Surabaya. Ketemu ya kan? Ternyata Mas Bandi di EJSD dan saya memang melihat EJSD ini juga punya peluang juga di situ untuk milenial di Malang itu juga. Ini tempatnya berkumpul milenial Malang. Sebagai wadah. Jadi saya juga alhamdulillah banget ketemu Mas Bandi di sini. Saya juga bisa nantinya kalau memang PSBB ini selesai, saya juga bisa mengajak teman-teman yang ada di Malang untuk berkolaborasi di sini, menggunakan ruangan-ruangan di sini seperti itu. Nah, memang ini ya karena itu link tadi loh. Jadi saling membantu gitu kan. Ya memang tidak disangka Mas ya. Betul, tidak disangka. Luar biasa Mas. Hampir 10 tahun nggak pernah. Tapi di Malang Mas. Ketemunya di Malang. Ini ada gila gitu. Gila makanya. Iya, jadi tadi Mas Fadil memberikan sebuah masukan memang inspiratifnya adalah ya tadi kita harus berpikir kreatif, berputar otak gitu kan, dalam artian melihat kondisi jangan menyerah gitu. Karena memang kalau menyerah sudah selesai gitu Mas ya. Ya memang bahasanya enak ya. Orang obah, orang mama, ya. Tidak bergerak, tidak akan bisa makan kalian seperti itu.
Ya, oke teman-teman milenial, akan terbatasnya waktu, jadi mohon maaf kita tidak bisa mengetahui, tapi setidaknya kalian bisa tahu bahwasanya tema hari ini luar biasa sekali. Ini Lasufak ini memberikan kita banyak pelajaran tentang sebuah arti dari kita bertahan hidup. Ya, benar. Dan kita memang harus melihat kondisi yang ada, jadi memang jangan pasrah, jangan menyerah. Yang penting satu mas, maksudnya saya, prinsipnya duit mas. Terusnya duit. Iya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Alhamdulillah, amin. Doa. Yang penting doa dulu, terus kita berusaha, ikhtiar apa jadinya, terus tawakal ya sudah. Kalau memang jalannya itu ya itu. Iya, benar ya. Sebenarnya kita ada usaha tadi, ada doa tadi Iya, yang penting kan duit itu. Duit tadi ya. Bukan duit uang loh ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Alhamdulillah. Ya nanti Mas tadi terbuka ya bagi teman yang mungkin mau. Monggo silakan kita DM di Instagram @belanjain Malang. Monggo bisa sharing langsung WA, di situ ada apa linknya, ada ini link WA-nya. Nanti bisa langsung WA saya. Ya, jadi monggo. Monggo kalau mau curhat ya nggak apa-apa. Pokoknya jangan tahuan. Request khusus boleh. Khusus boleh. Mau belanjain sapi kalah. Masuk itu ada, Mas. Itu ada. Jadi samping begini ya. Oke, Mas. Kita beri salam untuk teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, sampai ketemu. Selamat sore milenial. Thank you.